Selamat pagi sahabat Thompson, kembali lagi di channel YouTube kita, Thompson Network. Dan sekarang bersama saya Johan, host yang baru, ya akhirnya. Di belakang kamera biasanya, tapi sekarang udah maju ke depan ya. Pernah nggak sih sahabat Thompson melihat di society ada anak yang agak sulit diatur, ada yang nggak dengar-dengaran? Atau mungkin sahabat Thompson pernah baca ada tindakan-tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa, entah dia di usia dini atau dia di remaja gitu kan. Hal-hal tersebut tentunya meresahkan bagi masyarakat, terutama dia membuat pusing orang tua, pasti. Nah, kita akan membahas lebih jauh tentang hal-hal tersebut. Nah, kenapa sih? Apa sih yang membuat dia anak itu bisa seperti itu? Nah, sekarang udah ada bersama kita ini Kadek Dwi Putri Wahyuni. Halo ya, Kak. Beliau adalah mahasiswa magang dari salah satu universitas di Bali, magang bersama tim Puspaga. Oke, aku manggilnya baiknya siapa nih? Dwi aja Kak. Dwi aja ya. Dwi kalau manggil aku jangan Kak ya, panggil Johan aja biasa. Oke. Siap. Dwi, dari tadi yang kasus yang aku udah kasih kasusnya ya, contoh-contoh keresahan itu, apa sih yang membuat kira-kira ya, apa sih yang membuat anak tuh bisa jadi seperti itu? Kalau dari kasus-kasus yang tadi Kak, biasanya itu intinya itu dari pengasuhan dari orang tuanya itu Kak. Nah, pengasuhan itu kan hubungannya orang tua dengan anak. Nah, yang diperlukan itu pengasuhan positifnya. Pengasuhan positif itu ketika orang tua mendidik anaknya dengan kasih sayang tanpa kekerasan, terus bisa saling menghargai satu sama lain, dan orang tua dapat membangun hubungan mereka itu seperti sahabat dari anaknya. Dampaknya itu kan anaknya jadi nyaman untuk bercerita gitu loh Kak. Jadi nggak canggung gitu loh Kak, nggak ada batasannya. Jadi ya sama-sama enak hubungannya itu gitu. Jadi tujuannya tuh salah satunya adalah memecah barrier antara orang tua dan anak gitu ya. Iya, betul. Oke. Tapi ini mungkin agak sedikit off topic ya. Ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin masalah-masalah kayak gini pasti multifaktor ya. Seberapa besar sih pengaruh adanya pengasuhan positif yang bisa membuat kayak begini? Pengaruhnya besar sih Kak, karena kan kalau dari orang tuanya, dari keluarga dulu sudah mendidik dengan benar, jadi kan di luar anaknya juga bisa menjaga diri. Maksudnya dia tahu tindakannya itu konsekuensinya apa dan bisa bertanggung jawab. Nah, kalau dari orang tuanya, dari lingkungan keluarganya tidak mendidik seperti itu, nanti di luar pun dia juga bisa seenaknya gitu loh Kak. Jadinya bertindaknya tuh semaunya, tidak memikirkan tanggung jawab atau dampaknya ke depan seperti apa gitu. Oh, jadi apa namanya, semena-menanya dia ya, sesuka betul. hatinya dia mau ngapain. Betul. Jadi pengasuhan positif tuh bakal mengajarkan dia juga nanti untuk apa namanya ya, meregulasi dirinya sendiri juga ya, manage dirinya sendiri. Oke. Jadi tadi pengasuhan positif itu pengasuhan yang berdasarkan kasih sayang ya, tanpa adanya kekerasan, diminimalisir ya, bukan tanpa ada kekerasan ya. Oh, sebaiknya jangan tidak ada kekerasan Kak, kan kekerasan itu nggak boleh sebenarnya gitu. Ngapain anaknya dipukulin gitu misalnya, ngapain gitu loh. Iya nggak tahu kan. Nah tapi gini, aku sempat baca kan, kan ada tipe-tipe pola asuh. Tipe-tipe aku ngelihat tuh ada, kalau misalnya kita bagi kuadran itu ada tipe pola asuh yang terlalu ngasih kebebasan, atau orang tuanya nggak ngatur, atau yang ini dia terlalu strict, oke. Yang ini dia bisa memberikan pemahaman, dia nggak terlalu strict, dia nggak terlalu bebas, tapi dikasih pemahaman gitu kan. Sebenarnya apa sih? Kan tadi dibilang kasih sayang tanpa kekerasan. Ada orang tua yang memberikan kedisiplinan. Jadi ada yang terlalu keras nih. Misalnya tipe disiplin dari satu orang tua dan orang tua lain pasti berbeda. Ada yang bagi dia, wah orang tua ini ngasih disiplin terlalu kejam gitu. Sebenarnya apakah itu salah? Atau sebaiknya memang ada disiplin di pengasuhan positif?
Kalau masalah tadi kakak bilang pengasuhan itu kan kalau berlebihan itu nggak baik ya kak. Jadi kan tadi kakak bilang terlalu bebas, ya anaknya jadi bebas, jadi dia nggak tahu batasannya gitu, maksudnya nggak tahu tanggung jawab dan dia semena-mena aja gitu. Terus kalau yang terlalu strict, maksudnya terlalu disiplin, ditegas, keras, ntar anaknya jadi takut gitu loh sama orang tuanya. Jadi nggak nyaman, dia ada batasannya antara orang tua dan anak. Jadi anak kak nggak mau cerita orang tua, ntar dimarahin, ntar dihukum gitu misalnya. Nah kalau masalah disiplin tadi kakak singgung, disiplin itu perlu. Tapi disiplinnya itu seperti apa? Disiplinnya itu disiplin positif yang misalnya anak contohnya itu anak pulang sekolah harus pulang ke rumah dulu. Kenapa seperti itu? Kan orang tua harus menjelaskan kalau dia masih pakai seragam, dia jalan-jalan keluar, ada kenapa-kenapa, kan dia masih pakai alma mater sekolah. Masuk. Ya kan jadinya dia yang kena, misalnya dia buat masalah, yang kena bukan cuma dia, tapi sekolahnya. Nah kalau misalnya orang tua sudah menjelaskan, harus pulang dulu, ganti baju dulu misalnya gitu, makan dulu. Ya kan udah bebas, jadi itu tanggung jawab orang tuanya dia. Jadi dia sudah bukan untuk sekolah lagi gitu loh. Terus kalau misalnya anak dengan tanpa diberitahu terus keras, anak kadang-kadang bisa memberontak. Ngapain aku nggak boleh keluar, nggak boleh harus pulang dulu. Sedangkan teman-temanku boleh. Yang ada dia berontak, terus malah dia tambah nggak deket dengan orang tuanya gitu. Paham. Jadi untuk menghindari resiko-resiko yang seperti itu diperlukan namanya disiplin ya dalam pengasuhan positif. Oke, masuk. Nah, oke, tadi kita udah ngomong kan apa aja yang dicari. Mungkin kurang rinci kali ya. Sebenarnya apa yang menjadi tujuan pengasuhan positif itu? Maksudnya sesuatu yang bisa kita nilai objektif ya, sesuatu yang bisa kita ada nilainya, bukan dari subjektifnya kita. Oke. Kalau kita orang tua sudah mengasuh positif anaknya, anaknya itu masa depannya positif juga. Maksudnya ini kayak gini, kayak yang tadi kita omongin, setidaknya mereka tahu konsekuensi dari perbuatannya mereka dan berani bertanggung jawab seperti itu. Jadi kan walaupun dia melakukan sesuatu yang salah misalnya, dia berani bertanggung jawab. Contohnya seperti itu aja yang bisa saya berikan gitu. Oke. Masuk. Berarti memang tujuannya itu akan jauh terlihat di nanti ke depannya ya betul, di Pak. Bagaimana anak itu bersosialisasi dengan lingkungan keluarga, dengan lingkungan luarnya. Masuk. Oke. Dari tadi segala macam keunggulan pengasuhan positif, ada pertanyaan, kapan kita bisa mulai ngasih pengasuhan positif itu? Pengasuhan positif itu sebenarnya bisa dikasih sejak dini, bahkan dalam kandungan pun sebenarnya udah bisa dikasih kak. Misalnya orang tua selalu ngajak ngobrol calon bayinya gitu loh, saling pendekatan. Nah dari ntar udah brojol juga tuh anaknya udah ada, nanti diajak ngobrol kan jadinya dia mendengar, oh ini suara orang-orang terdekatku gitu. Jadi kan lebih gampang untuk membangun hubungan orang tua dan anak itu. Sebenarnya seperti itu kak. Ngebonding gitu ya? Iya betul. Oke, I see. Tapi itu kan berarti pada idealnya adalah kita mulai melakukan pengasuhan positif bahkan sejak anak itu di kandungan kan? Ya, betul. Bagaimana kalau seandainya ada orang tua ini dia tidak teredukasi dengan baik, dia nggak tahu tentang pengasuhan positif. Ini kebetulan ada satu orang dia tahu pengasuhan positif, dia ngasih edukasi, tapi anaknya mungkin udah anak-anak ya, usia toddler, anak-anak SD, atau mungkin anaknya udah remaja gitu. Kan telat ya, nggak bisa dimasukin lagi kan. Itu gimana tuh? Kalau itu, untuk menjawab itu, aku perlu bantuan dari kakak-kakaknya yang lebih mengerti ya kak, daripada nanti salah menjelaskan. Buat kakak. Sebenarnya nggak ada kata terlambat ya Ju ya. Kalau misalnya dia masih dalam tahap usia yang anak itu kan. Jadi nggak kayak Ju bilang tadi udah remaja udah ini dong, udah terlambat dong. Nggak terlambat sebenarnya. Ketika orang tua berusaha untuk
menerapkan pengasuhan positif itu dengan benar, itu pasti akan ada hasilnya. Nggak ada kata terlambat sih menurutku. Tapi mungkin kayak agak susah aja ya. Iya, effortnya akan lebih besar. Tapi juga kan aku sempat baca ya Mbok ya, ada di usia-usia tertentu anak itu dia udah bisa ngambil keputusan sendiri. Jadi kan nanti udah terbentuk pola pikirnya, udah terbentuk mindsetnya, dia mau gimana itu kan. Kalau kita memasukkan satu disiplin lain, pengasuhan lain kan berarti anggapannya kayak nambahin sistem ke sistemnya dia. Bukannya itu malah tambah repot ya. Itu ada nggak sih solusinya? Maksudnya ini kita ngomong kalau seandainya in case bisa dimasukkan lah. Kalau kan tiap anak-anak berbeda ya. Makanya kita lihat dari pendekatan ya, mungkin lebih ke pendekatan orang tua ke anaknya ya. Jadi tiap tahap perkembangan anak itu kan berbeda-beda ya. Maksudnya orang tua memang harus pinter-pinter nih nyari cara yang efektif. Misalnya saya anak usia toddler, jadi pendekatannya seperti apa? Usia SD pendekatannya seperti apa? Usia remaja seperti apa gitu loh. Jadi jangan disamain semua. Ketika misalnya anaknya remaja, kita sebagai orang tua malah pendekatannya lebih ke kayak menggurui itu. Jelas kan nggak match ya sama tahap perkembangannya. Bentrok ya. Iya, bentrok. Jadi lebih cari tahu karakteristik khususnya dia pada saat tahap perkembangannya itu apa sih. Jadi lebih gampang kita masuknya kayak gitu. Kesana sih menurutku. Paham. Berarti orang tua itu harus paham ya sekarang anak tuh di fase mananya dia. Jadi orang tua juga harus belajar ya pada fase ini anak karakteristik khususnya apa gitu. Pada fase ini karakteristik khususnya apa, dan orang tua juga lebih harus memahami kepribadian anak seperti apa. Jadi pendekatannya memang harus disesuaikan sama itu. Paham. Itu sih menurutku. Kalau yang lain gimana? Angu aja dia. Nah, mungkin agak ribet ya. Pengasuhan positif kan itu sebuah ilmu baru nih. Gimana sih caranya seorang orang tua dia bisa menerapkan disiplin positif itu kayak gimana sebenarnya? Seperti yang tadi aku sempat disinggung, kalau disiplin positif itu anaknya kalau diberi batasan atau kayak tadi jam misalnya beda lagi ya, jam tidurnya jam 10 misalnya udah harus tidur. Kenapa dikasih seperti itu? Orang tua harus menjelaskan juga. Kenapa jam 10 udah harus tidur misalnya? Ya biar nggak begadang, nanti kan besok sekolah seperti itu misalnya. Terus kalau nggak dikasih tahu, anaknya nggak diberi penjelasan kenapa itu ada peraturan, anaknya bakalan kenapa nih? Dia bakalan bertanya-tanya. Kadang dia nyari jawaban tuh di luar. Kadang di luar pun kan jawabannya nggak seperti itu loh maksud orang tuanya, jadi salah nangkep gitu. Ntar dia malah ngapain jam 10 orang aku bisa kok begadang sampai jam 11 jam 12 gitu. Nanti kan besok dia nggak bisa bangun untuk sekolah atau malah sayu matanya seperti itu Kak. Jadinya perlu disiplin positif itu dan harus diberi penjelasan juga kenapa ada disiplinnya itu gitu Kak. Komunikatif ya harusnya orang tua terhadap anak. Iya, harus itu. Tapi itu kalau misalnya ini kan kita ngomong case begadang secara guideline, suatu ketetapan ada nggak sih yang mungkin lebih teoritis gitu, jadi buat orang tua, jadi dia tahu harus ngapain ya. Ini kakak maksudnya begadangnya atau disiplinnya? Bagaimana caranya kita menerapkan pengasuhan positif itu kepada anak secara teoritis, jadi secara general gitu. Sebenarnya ya Kak, karena kan anak-anak itu berbeda-beda ya, jadinya sekarang saya kasih teori, nah dari anak satu ke anak lain itu belum tentu mereka berdua itu bisa gitu loh diterapkan ke anak itu berdua ini, karena mereka berdua ini kan berbeda, jadi orang tua tuh harus pendekatannya tuh berbeda-beda juga. Jadi misalnya saya kasih teori seperti ini A, B, C, D, E,
Nah, belum tentu yang anak A masuknya A B C D, bisa aja dia cuma A sama B aja. Itu yang anak B juga misalnya cuma C doang gitu loh. Jadinya kan orang tua minimal secara teori tahu, dan dia juga harus tahu pendekatan kepada anaknya itu seperti apa. Jadi dia sudah berbekal teori dan prakteknya itu seperti apa, kan harus tahu dulu anaknya seperti apa. Pada akhirnya akan mengikuti bagaimana di lapangannya ya. Iya, betul itu. Berarti orang tua harus pertama pahami dulu anaknya ya. Iya, paham. Pahami kelebihan, keunikannya dia, bahkan kekurangannya dia juga ya. Iya, kan harus semua harus tahu orang tua gitu. Terus dia harus komunikatif. Iya. Kalau nggak komunikatif, ntar malah nggak hangat gitu loh hubungannya. Iya. Cuma misalnya orang tuanya cuma ngomongin A B C D, ntar dia anaknya tidak didengarkan pendapatnya, kan nggak bisa juga Kak. Kan itu hidup anaknya juga berhak untuk mengeluarkan pendapat. Jadi kan sama-sama mengeluarkan gini. Kadang-kadang ada orang tua yang terlalu gimana ya sama anak. Agak ada penekanannya. Kayak kisu gitu. Ya ampun, nusuk banget. Susah ya jadi orang tua ya. Susah ya. Aku pun sekarang baru ternyata jadi orang tua kayak gini ya, kita punya tanggung jawab besar untuk membentuk karakter anak ya, untuk kedepannya biar anak lebih baik di lingkungan, masa depannya baik dan segala macam. Jadi tanggung jawab orang tua tuh besar banget gitu. Makanya untuk menjadi orang tua kita wajib belajar ya, belajar untuk menjadi orang tua yang baik itu seperti apa gitu. Jangan menganggap bahwa mengasuh itu hal yang sepele, udah membesarkan anak kasih ini itu udah gitu, udah kelar gitu. Ternyata enggak, bukan sebatas itu ya yang hubungi anak itu. Ada satu hal juga yang harus didukung, orang tua kita lagi belajar. Selain orang tua kan lingkungan, benar. Lingkungan kita di ini juga harus mendukung orang tua ini. Jangan, apalagi kalau kita lagi memberikan satu masukan ke anak, sedangkan lingkungan nggak mendukung, si anak jadinya bingung juga. Nggak konsisten ya. Soalnya kan ada masanya dia akan lebih ke lingkungan kan, teman-temannya. Nah itu gimana tuh kalau misalkan lingkungannya yang kurang cocok lah anggapannya ya. Kalau lingkungan keluarga mungkin kita masih bisa masih bisa ngomongin ya gitu. Jadi misalnya kita punya satu disiplin nih A, tolong dong yang lain juga ikut konsisten untuk menerapkan A gitu. Nah tapi ketika sudah di lingkungan di luar ya, misalnya lebih ke teman bermain dan segala macam, mungkin kita lebih bisanya memproteksinya lewat anaknya ya, bukan ke lingkungan. Kita bukan memberikan kalau misalnya, jadi memang harus proteksinya lebih ke anaknya sendiri. Kita nggak bisa maksain lingkungan luar anak kita untuk ngikutin kita. Itu variabel yang nggak bisa diatur itu. Iya, makanya sekarang kita yang membentuk anak kita, jadi dia tahu kalau misalnya lingkungannya dia negatif atau nggak baik sama dia tahu, jadi dia bisa memproteksi dirinya. Benar, kayak tadi konsekuensinya apa nih, misalnya kamu ngelakuin A, ntar konsekuensi yang kamu dapat apa gitu. Jadi lebih ke memproteksi anak sih, lebih ke anak. Berarti harus proaktif ya orang tuanya ya. Iya. Dia mikirin kerjaannya, dia udah rontok rambutnya dia. Terus dia mikirin lingkungan anaknya, wah itu nggak gampang juga ya. Iya. Tapi benar ada istilah bahwa tidak ada orang tua yang tidak baik, tapi orang tua yang berada dalam kondisi buruk sehingga kadang kita agak lalai ketika mengasuh anak gitu loh. Misalnya kayak tadi dalam lingkungan keluarga aja itu kan kompleks banget ya, ada permasalahan A, permasalahan B, belum lagi kita ngurus anak. Nah kadang itu tuh yang bikin kita nih sebagai ibu kadang lalai gitu loh, marahin anak gitu. Apa sih? Padahal sebenarnya kita bukan marah sama anak, kita marah ke lingkungan, tapi kita ngelampiasinnya ke anak gitu. Salah ya. Butuh kewarasan ekstra. Iya, benar. Dan dukungan ya, bukan hanya waras dari ibunya aja, bukan hanya waras dari orang tuanya aja, tapi dukungan dari lingkungan juga. Harus lebih paham juga bahwa
kita sebagai orang tua udah berat itu, tolong dong bantu kita untuk menjadi orang tua yang baik gitu. Oh, belum lagi kalau pasangannya, waduh, pusing kan? Kapan itu harus dibahas? Ini kapan-kapan harus kita bahas nih. Kita bahas sama yang jaket hitam. Boleh. Calon. Ibu yang mungkin nanti iklan ibu. Gimana ini? Ibu PKK. Oh, siap. Calon bapak. Ketua suku berarti. Iya, benar kayak peran ayah itu ya mungkin ya. Ya. Mungkin kadang-kadang yang ibu terlalu capek, bapaknya masih bisa berpikir logis kan. Dia bisa bantu gitu. Kompleks kalau udah ngomongin orang tua, ngomongin anak, kayaknya nggak ada habis-habisnya ya. Iya. Bukan cuma ibu aja. Iya, bukan cuma ibu. Tapi ada ayah, ada lingkungan keluarga yang lain. Tuh, Wi, belajar baik-baik, Wi. Makanya pas kita memecah yang kemarin pohon itu, itu sampai pusing-pusing kan kita mikirin itu. Banyak sekali aspek. Iya, banyak banget kan. Padahal awalnya kita bingung nih mau ngambil apa kan. Waduh, ternyata terlalu banyak. Bahkan meskipun satu aspek simple, dia bisa sangat berakar-akar. Iya. Aduh, woi, jadi kemana-mana nih pembicaraan kita ya. Mungkin kita udah sempat buat materi-materi yang kemarin ya, membahas tentang permasalahan-permasalahan itu. Aku masukin ke hyperlink aja ya. Aku taruh linknya nanti di deskripsi. Wah, asik, mantap. Lanjut. Protes kameramennya. Oke, Wi. Dari tadi orang tua dia harus memahami anaknya. Dia harus cari cara untuk gimana cara pendekatan sama anak ya. Dia harus terima anak itu, menerima keadaannya dia kan, menerima kekurangannya dia, dan orang tua harus mampu, anak kekurangan di mana dia harus mampu naikin lagi. Oke. Dia harus bisa membangun relasi dengan anak, harus proaktif juga dengan lingkungan sekitar anak ya. Iya, itu. Oke. Nice. Dari hal-hal yang tadi, kira-kira apa sih? Mungkin ada hal-hal khusus yang memang orang tua harus perhatikan gitu. Jadi mereka harus lebih aware tentang hal yang ini. Nah, itu apa itu? Ada nggak sih? Yang pertama itu orang tua harus kayak tadi tuh harus tahu, harus belajar. Dasar itu punya teorinya dulu lah. Untuk misalnya kayak perkembangan anak. Orang tua harus belajar tentang perkembangan anak kan. Setiap umur itu memiliki kebutuhan yang beda-beda anaknya. Jadi orang tua tuh harus tahu, oh umur sekian anak butuhnya tuh seperti ini. Umur sekian butuhnya seperti ini, dan orang tua juga harus tahu selalu cari cara gimana cara pendekatannya ke anak. Misalnya kayak dari anak-anak pendekatannya ya ajak bermain sambil bermain sambil ngobrol gitu misalnya. Nanti kalau dia sudah remaja kan lingkungannya udah berubah, terus hormonnya juga berubah, pola pikir sudah berubah. Benar. Jadi anak tuh, orang tua tuh harus mikir juga ini gimana cara pendekatan sama anak. Karena udah nggak bisa diajak main dulu ya gitu. Kadang anak nggak mau, ngapain sih gitu. Jadinya gimana caranya biar orang tua tuh bisa bermain lagi sama anak, maksudnya bisa deket lagi sama anaknya. Jadi kan aku kadang-kadang nggak bisa kasih teori caranya seperti ini. Karena kan setiap kayak tadi tuh anak beda-beda. Jadinya orang tua harus tahu anaknya itu seperti apa, dan dia tuh harus memikirkan cara untuk mendekat lagi sama anaknya seperti apa. Jadi itu beda-beda Kak, gitu. Terus orang tua tuh harus tahu cara komunikasi yang efektif. Kayak tadi, orang tua memberitahu sama anaknya, dan anak juga dapat mendengarkan orang tua, dan dia juga bisa berpendapat gitu loh Kak. Jadinya kan satu sama lain itu dapat berkomunikasi. Bukan cuma orang tua aja yang kamu gini. Anak nggak bisa berkomunikasi balik gitu. Itu orang tua juga harus tahu. Oh, tapi itu bagus ya. Ya. Aku kritis tentang hal tersebut soalnya aku sempat mencari tahu ada generational gap antara orang tua dan anak. Nah, generational gap itu
nanti ada hal-hal, ini kalau kita bilang disiplin positif bagi A dan B itu mungkin bisa berbeda tergantung bagaimana perspektif mereka kan sebenarnya. Nah, ini ada generational gap, habis itu nilai-nilai, ini katakan anaknya udah gede ya, katakan anaknya udah besar, nilai yang anak ini terima dan nilai yang dibawa oleh orang tua kadang tuh bertentangan tuh. Bagaimana sih cara orang tua menyikapi ini karena aku sendiri sama orang tua aku juga, aku merasa ini ada gap, ada generational gap yang mungkin ya dia pada masanya dia berjaya men, sekarang aku yang berjaya. Namanya besi tua loh. Aduh salah. Nanti harus di-cut nih kayaknya. Tapi ya benar kan, ada generational gap. Jadi nilai-nilai yang dibawa oleh orang tua dan nilai yang anak dapatkan itu mungkin saja berbeda gitu. Itu gimana sih cara menyikapinya? Nah itu kan balik lagi ke orang tuanya, harus belajar. Nah kan generasi, maksudnya perkembangan zaman ini kan terus berubah ya Kak. Jadinya gimana orang tua nih harus ikut mau untuk mengerti zaman sekarang gitu loh. Maksudnya udah ini bukan zaman saya lagi, maksudnya bukan era A harus A gitu. Lebih efisien mungkin sekarang bisa B, C, D. Nah orang tua juga harus belajar itu. Oh sekarang tuh kayak gini, sekarang tuh kayak gini. Nah mungkin juga anaknya juga bisa menyampaikan itu. Nah itu maka perlu komunikasi. Nah jadi kan orang tua mengerti dari anaknya dan anaknya juga dapat pelajaran juga dari orang tuanya. Jadi harus sama-sama saling menguntungkan. Nah kalau orang tuanya tidak mau belajar, itu yang susah Kak. Kalau yang seperti itu mungkin kakak-kakaknya mau bantu Kak. Udah melambaikan tangan dia. Kak tolong. Kata Dwi. Jadi memang sebagai orang tua kita harus mau belajar ya. Apalagi sekarang perkembangan zaman begitu pesat kan gitu, dan itu juga berpengaruh ke pola pikir dari orang-orang, apalagi anak muda yang memang lebih cepat menangkap itu gitu loh. Jadi orang tua sendiri juga harus lebih terbuka bahwa sekarang ya nggak sama kayak dulu, yang dulu mungkin kekerasan masih sangat efektif untuk diterapkan dan dianggap wajar untuk membentuk suatu perilaku ya. Kalau sekarang kan enggak. Itu ini nggak sih sisa-sisa dari penjajahan ya? Ya kan? Ya. Waduh, agak dark ya ini ya. Dan anak juga mungkin harus, anak yang sudah remaja ya, mau memahami juga ya kondisi orang tua, bahwa orang tua dulu dibesarkan pada zaman yang ada sisa-sisa penjajahan, sehingga mungkin kekerasan itu dianggap sebagai suatu hal yang wajar dan mungkin strict itu emang wajar gitu loh. Jadi emang harus saling memahami satu sama lain sih, ada keterbukaan, komunikasi ketika anak merasa tidak suka dengan apa yang diterapkan oleh orang tua, anak juga bisa menyampaikan dan orang tua pun juga mau menerima masukan dari anak gitu. Iya benar, kuncinya mau belajar dan komunikasi sih. Kesana ya. Dan orang tua kan juga belum tentu selalu benar. Iya. Wah itu penyakit juga itu. Harus digarisbawahi. Orang tua dengar, Anda tidak selalu benar loh. Anda harus tahu itu. Iya benar. Tak bisa kita menganggap diri kita benar. Jangan. Tapi ada masanya anak-anak itu juga memberontak ya. Jadi dia nggak mau dengar dia pikir semua yang dia tahu itu benar ya. Waduh, pusing juga nggak sih itu yang kayak begitu kan? Tapi memang benar, balik lagi ke komunikasi dan bagaimana cara orang tua mendekati anaknya, pendekatan buat masukin paham-paham yang seperti itu. Aduh, ya tapi aku bingung juga tuh ya kalau misalnya anaknya batu, orang tuanya batu juga, aduh. Bisa datang ke Puspaga. Bagus. Aku taruh linknya di bawah ya, langsung kontak para bidadari ini. Mau cerita sedikit sih Jo ya, yang tadi orang tua harus belajar ya, mau belajar. Kayak sekarang kan aku juga sudah punya mau nambah satu lagi nih anak. Anakku yang pertama ini usianya toddler ya, masuk
mau masuk 2 tahun, dimana pada masa 2 tahun ini egosentrisnya udah semakin meninggi nih. Jadi dia pengen dipahami sama orang lain, tapi satu sisi dia memiliki keterbatasan dalam komunikasi kan gitu. Yeah. Anak usia 2 tahun kan masih belum bisa menyampaikan apa yang dia pengen secara utuh kan gitu. Nah, maka dari itu biasanya di usia 2 tahun sampai 3 tahun ke atas ini mereka punya permasalahan itu tantrum. Yes. Tantrum kan. Nah, aku yang mungkin kebetulan memang diberikan kesempatan untuk belajar tahap perkembangan anak, di sini agak bisa ya memahami bahwa oh anakku biasanya tantrum, ya nggak masalah sih ya, karena memang tahap perkembangannya seperti ini. Jadi aku pun bisa mentoleransi ketika dia tantrum, ketika dia marah-marah, menangis dan segala macam. Aku bisa mengelola emosiku karena oh ya udah wajar. Memang kalau dia nggak masuk ke tahap ini malah jadi masalah. Iya benar. Gitu. Ya karena kita belajar. Iya, Bo. kita belajar kan. Iya. Nah, tapi terkadang itu dah yang misalnya orang tua yang mungkin kurang informasi itu biasanya menganggap tantrum ini menjadi suatu permasalahan gitu loh. Ih, anakku kok kayak gini sih, nakal banget dan segala macam. Padahal Tambah diantem, aduh. Akhirnya karena ketidaktahuan itu akhirnya marah kan. Itu wajar sebenarnya, sangat manusiawi ketika orang tua itu marah melihat anaknya tantrum. Tapi maksudnya di sini aku garis bawahi ketika kita paham tahap perkembangan anak itu akhirnya bisa membuat kita mengontrol emosi kita untuk lebih apa ya, lebih sadar lagi lah dalam berinteraksi dengan anak. Karena kita tahu ada alasan apa di balik kejadian ini kan. Benar. Memang lebih harus benar-benar belajar ekstra untuk menjadi orang tua ya. Jangan beranggapan bahwa orang tua itu ini karena kita orang tua kita tahu segalanya. Jangan beranggapan seperti itu. Lanjut. Ada nggak sih, Wi, tips-tips buat orang tua? Oke. Tips orang tua untuk pengasuhan positif ya. Right. Yang pertama itu bisa menjalin komunikasi. Yang seperti yang dari tadi kita omongin, dari tadi kita ulang-ulang, komunikasi itu penting sekali biar supaya mereka itu saling memahami satu sama lain. Kalau nggak ada komunikasi, gimana cara mereka untuk memahami satu sama lain? Perlu saya kasih contoh lagi kah ini? Kasih aja contoh yang banyak. Okay. Itu mungkin bisa diminum dulu biar nggak kering mulutnya ya. Konkret ya. Yeah. Aku takut lidahnya kebanting ke belakang ya, duh. Komunikasinya itu, contohnya itu, misalnya dari tadi kan anak kecil, sekarang yang gede. Kayak mereka mau memilih kampus atau jurusan. Nah, misalnya orang tuanya pengen anaknya jadi polisi gitu misalnya, atau dokter misalnya. Tapi anaknya pengennya seni gitu loh. Jadi kan kalau orang tuanya memaksa atau orang tuanya nggak tahu anaknya suka seni, jadi kan anaknya apa nih kok aku nggak suka nih di sini. Jadi kan ada pergejolakan itu loh. Jadi kalau anaknya tahu atau orang tuanya tahu, sama-sama saling tahu, saling komunikasi, jadinya jadi enak, orang tua dapat mendukung anaknya. Dan anaknya pun dapat mengembangkan potensinya dia. Jadinya balance gitu loh Kak. Jadinya bisa saling menguntungkan satu sama lain gitu loh. Komunikasi itu penting sekali. Terus yang kedua, percaya sama anak. Setiap anak itu punya kemampuannya beda-beda, potensinya beda-beda. Jadi kalau orang tuanya tahu potensi anaknya seperti apa, jadi kan kayak tadi juga didukung anaknya, dan anak pun merasa, wah aku punya dukungan, aku ada orang tua nih yang ngedukung aku. Jadi kan semakin semangat lah anaknya untuk benar. Ketika dia jatuh, dia tahu dia masih punya orang tua. Iya, dan jatuh pun dia karena minatnya dia sendiri gitu loh, bukan karena orang tuanya gitu. So dia sadar ya. Iya, dia tahu konsekuensinya seperti apa gitu. Terus selanjutnya jangan bandingin anak dengan orang lain. Kayak penyakit tuh. Itu kan sering banget terjadi tuh. Kok kamu anaknya tetangga misalnya Ibu Budi. Itu Budi. Ibu Budi loh. Ini ajaran tahun berapa sih? Ya udah. Lol. Alex misalnya Alex gitu. Masuk. Biar keren. Terus, campuran nih Kak. Alex itu
juara 1 kok kamu nggak dapat ranking gitu. Terus dibanding-bandingin, padahal anaknya tuh nggak suka di pelajaran itu misalnya, kayak lain misalnya, pengennya dia tuh lain. Jadi ntar kalau orang tua sering banding-bandingin anak, ntar kalau anaknya ngebandingin orang tua gimana? Waduh. Kan kenapa ibu nggak kayak ibunya Alex, lebih kaya, lebih baik gitu? Nah, kan? Iya, kan? Ini aku mencium ada pencurhatan di sini nih. Kan itu nggak baik kayak gitu. Benar. Ada kacau nih. Apalagi anak tuh mencontoh orang tuanya. Kalau orang tuanya ngasih contoh yang seperti itu, kan anaknya bisa mengikuti gitu loh. Jadi kok ibu tidak seperti ibu yang lain gitu, kan bahaya juga, Kak. Itu iya. bukan mengikuti contoh ya, sampah dia sama orang tuanya. Loh, kan memberi contoh lah, Kak. Masuk. Tapi aku sempat kayak gitu loh. No, ini contohnya, Kak. Terus selanjutnya itu orang tua dapat mengelola emosinya dengan baik. Dari orang tua dulu untuk mengelola emosi, baru anaknya diajarkan untuk mengelola emosi. Contohnya itu ya, Kak, ya. Misalnya anaknya numpahin air nih misalnya. Cang gitu. Terus Kok nggak tumpah? ya kan kan misalkan, Kak, tolong dibayangkan saja. Aku takut kameranya dilempar ke aku ini. Terus orang tuanya kata Kak Surya tadi kan, misalnya ibunya lagi mens misalnya, atau lagi banyak kerjaan gitu, dia lagi emosi. Kalau ibunya harus tahu, atau orang tuanya harus tahu, oh ini keadaanku lagi nggak baik nih, jadinya sebaiknya seperti apa. Ya mungkin menenangkan diri dulu orang tuanya, baru disamperin anaknya. Kalau dilanjutin, yang ada malah anaknya yang dibentak-bentak gitu loh. Jadinya kan keluarnya nggak baik. Jadinya orang tua harus menenangkan diri dulu lah sebentar. Jadinya baru disamperin anaknya, baru dikasih tahu, kalau numpahin ini dilap dulu ya, kayak gitu. Daripada lagi jelek, lagi buruk gitu moodnya orang tua, malah anaknya jadi pelampiasan seperti itu, Kak. Salah, Terus kasihan. iya. Terus selanjutnya ya mendekatkan diri pada Tuhan gitu loh. Maksudnya berdoa seperti itu. Maksudnya Aku kira berpulang. Bukan. Misalnya kayak melakukan suatu hal yang berdoa, ya kan diajarin seperti itu. Terus yang terakhir itu orang tua membangun rasa empati kepada lingkungan sekitarnya. Seperti kalau temannya dia jatuh misalnya, ya ditolong gitu loh. Bukan cuma ngapain ditolong, jangan ditolong temennya, biarin dia bangun sendiri. Kan kasihan juga temennya gitu loh. Masuk. Jadi kan biar dia aware sama sekitarnya gitu. Dia harus peka sama itu PR banget di hidupku tuh. Iya. Aduh. Nah, sebagai kita aja masih itu. belajar loh. Kita aja masih belajar nih, orang tua nih, ayo. Kita juga lagi belajar. Ayo kita rekap dari awal. Pengasuhan positif. Pertama, orang tua harus komunikasi sama anak. Artinya dulu, Ibu. Oh iya, maaf. Langsung dia ngegas. Oke, pengasuhan positif itu hubungan orang tua dan anak. Orang tua dapat mendidik anaknya dengan kasih sayang tanpa kekerasan. Terus bisa saling mengerti satu sama lain. Terus orang tua juga dapat jadi sahabat. Bukan cuma orang tua, tapi jadi temennya. Jadi kan anak-anak juga curhat, santai gitu loh jadinya. Nggak, lu males ngobrol sama orang tua, nggak kayak gitu. Terus ya seperti itu, Kak. Ya, benar. Hilang. Menyala dia hilang langsung. Memahami ya, sebagai orang tua pasti nggak mudah. Ya, harus ya, memahami tapi disitulah resiko jadi orang tua sebenarnya. Dia harus memahami anak itu kayak gimana. Harus selalu belajar pendekatan terhadap anak, belajar perkembangannya anak. Harus aware juga dengan zaman sekarang itu, bagaimana zaman sekarang bekerja terhadap generasinya dia sekarang. Jadi orang tua mampu menempatkan diri meskipun ada yang tadi generational gap itu. Orang tua juga harus berpikir terbuka. Dia nggak boleh memaksakan. Ajak anak berkomunikasi. Ini curhatku sebagai anak ya. Ajak anak itu berkomunikasi dan terima pendapatnya dia dulu. Baru semua bisa diomongin dengan baik
di situ mungkin bisa muncul satu kesepakatan ya, satu kesimpulan yang win-win solution bagi orang tua dan anak gitu. Pengasuhan positif itu masih sangat abu-abu di kehidupan sekitar ya, kehidupan masyarakat sekarang. Karena ada beberapa orang yang memang masih menganut prinsip-prinsip dan ya mungkin begitulah cara mereka berpikir kan. Tapi harus kita pahami bahwa sekarang keadaan sudah berbeda, zaman sudah berubah. Pengasuhan positif bukanlah suatu hal yang negatif, bukan suatu hal yang memberikan kerugian, tapi dia punya dampak yang sangat besar sebenarnya. Dan ini kalau misalnya dari kacamata aku nggak pakai kacamata ya, tapi dari mataku, dari aku melihat ini juga ya cukup menjadi satu benang merah di permasalahan anak-anak sekarang ya. Itu. Oke, sekian dari pembahasan kita ya tentang pengasuhan positif. Sahabat Thompson, jangan lupa like, komen kalau misalnya ada pertanyaan, subscribe channel kita biar nggak ketinggalan video-video yang lainnya. Nonton juga video-video kita sebelumnya karena itu wah ilmunya kacau balau, itu bagus-bagus ilmunya semua. Jangan lupa juga share video ini karena banyak orang-orang sana juga masih belum dapat edukasi tentang ini. Ya, itu mungkin kita bakal bertemu di minggu-minggu selanjutnya di video-video yang lain dan topik-topik yang nggak kalah seru lagi. Well, sampai jumpa. Aku Johan. Aku Dwi. Dan bye-bye. Salam Pramuka. Wow, ini